Smart FM. Smart Career. Smart listener, sekarang banyak banget dilema ya ditemukan di anak-anak millennials, Gen Z yang overwork sampai akhirnya merelakan banyak hal ya yang harusnya menjadi prioritas dalam kehidupannya. Ya, self love-nya digeser dikit, tapi mengutamakan karir. Apakah ini baik atau enggak sih sebenarnya? Kita langsung ngobrol bersama dengan pakarnya. Ada psikolog di kesempatan kali ini, Smart listeners, dalam podcast Smart Career. Kita sudah bersama-sama dengan Kak Anet Isabella, founder dari Psychologist for Everyone. Hai Kak Anet. Hai Audrey. Oke, kita akan bahas tentang self-love or career first. Ini kan fenomena yang sering banget kita temukan mungkin sebagai orang yang mengkonseling banyak orang. Ini pasti sangat banyak ditemukan fenomenanya. Gimana sih pendapat Kak Anet tentang dua hal yang berbeda ini, Kak Anet? Dalam tugas perkembangan, kalau kita ngomongin secara teori gitu, untuk anak-anak muda seusia kita gitu ya, around 20-an gitulah, after setelah lulus lah gitu ya, dari fresh graduate kayak gitu, itu memang akan masuk ke dalam tahap pencarian pemahaman diri sendiri dan juga karir. Gitu. Jadi ini tuh adalah memang dua hal yang perlu kita lakukan bareng-bareng sebenarnya gitu ya, karena sama-sama penting gitu. Tidak mungkin kita melepaskan karir untuk misalnya mencintai diri kita secara ugal-ugalan gitu ya, karena kan at some point bekerja juga mungkin salah satu bentuk self love kayak gitu. Tapi juga kita nggak bisa terlalu fokus pada karir sampai kemudian melupakan wujud cinta pada diri sendiri gitu. Jadi memang secara teorinya ini tuh adalah hal yang memang lagi menjadi konflik di usia segini gitu. Tapi kalau di usia-usia segini sebenarnya mana dulu nih Kak yang harus diperbesar gitu ya? Cintanya ke diri sendiri atau ke karirnya dulu nih? Kalau misalnya dari sudut pandang psikolog, karir itu kan akan dijalani oleh si diri sendiri. That's why penting banget untuk kita mempersiapkan si diri sendiri ini gitu loh, dengan beragam. Self love itu kan bukan tentang kayak I love myself kan, bukan tentang itu gitu loh, tapi banyak hal soal kayak bagaimana kita memikirkan soal diri kita, bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita merefleksikan pengalaman-pengalaman masa lalu kita gitu kan. Sehingga itu menjadi penting karena itu pada akhirnya akan mempengaruhi juga tuh nanti career choice kita, career path kita, bagaimana kita kemudian berinteraksi dengan teman-teman di kantor, itu kan juga akan mempengaruhi kayak gitu. Sehingga memang yang harus diberesin ya si dirinya sendiri dulu harusnya gitu. Tapi bisa berjalan bisa jalan bareng-bareng gitu. Tapi apa sih dampaknya ketika mungkin self love ini tidak diutamakan atau mungkin tidak memberi batasan ya? Karena kan sekarang banyak fenomenanya karir dulu karena ngelihat temen udah achieve 100 juta pertama under 30 gitu ya. Banyak banget. Terus juga mungkin dia udah liburannya ke Eropa misalnya. Kita masih di sini-sini aja. Itu kan menjadi pressure tersendiri yang akhirnya kita mengutamakan karir dulu. Apa dampaknya sebenarnya Kak? Dampaknya adalah kemudian kita bekerja tuh tidak dengan perasaan yang senang gitu. Kemudian kita akan ke pressure banget dengan realita bahwa ternyata kerjaan ini tuh nggak bikin aku jadi punya 100 juta ya gitu. Ternyata nggak terus bikin aku bisa ke Eropa ya kayak gitu. Sedangkan si self love-nya udah digeser. Nah, self love salah satu bentuk aplikasinya adalah untuk menyadari kita tuh sebenarnya aku mau kerjanya di bidang apa, value-ku apa, purpose-ku apa, tujuanku untuk bekerja itu apa gitu. Karena memang ada for some people yang bekerja itu memang untuk duit gitu. Itu ya jadi bentuk self love dia tuh ya memang kerja habis-habisan karena dia dapat cuan yang habis-habisan juga gitu. Tapi ada loh teman-teman yang sebenarnya bukan cari uang tapi mungkin cari network atau misalnya mau cari pengalaman atau memang dia suka di bidang itu gitu, sehingga nggak bisa disamakan kan. Aku dan Audrey kan kita punya ketertarikan yang berbeda gitu, sehingga tidak apple to apple juga untuk membandingkan apa yang aku capai dengan apa yang Audrey capai karena beda jalan kayak gitu. Bentuk self love itu menyadari bahwa aku dan teman-temanku beda ya. Gitu. Ini mindset yang harus dipunya anak-anak zaman sekarang ya sebenarnya. Betul. Apalagi kalau sosial media tuh
something yang memang dibentuk sedemikian rupa ya untuk betul. dipublikasikan gitu. Kita nggak tahu ya, mana tahu dia tidak tidur 1 minggu. Kita nggak tahu bagaimana beban kerja dia, bagaimana bos dia sampai akhirnya dia bisa achieve itu kan kita nggak tahu kayak gitu. Tapi kemudian kita langsung menjadikan itu standar untuk kita. Meanwhile kita sendiri pun sebenarnya punya standar yang berbeda gitu. Oke. Dan pasti kita juga pengen tahu nih Kak, cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengambil keputusan karir. Karena kan ini banyak switch karir Kak, atau mungkin dapat promosi tapi ya beban kerjanya makin besar. Betul. Terus self love-nya mungkin ya harus dikorbankan sedikit gitu. Tapi kita harus memikirkan jangka panjang juga nih. Gimana Kak? Memang yang paling krusial dalam hal ini tuh adalah berdiskusi ya, karena kadang kalau kita mikirin sendiri tuh penilaian kita cukup subjektif nih gitu. Nah, aku pernah punya klien yang kemudian akhirnya dia tuh sudah jadi manajer di hotel bintang 5 di Jakarta. Kemudian konselingnya itu karena terlalu stressful gitu ya kondisinya gitu. Akhirnya kita mendiskusikan dan kita menemukan titik tengah gitu, bahwa keputusan apa yang paling baik untuk dia pada saat itu gitu. Sehingga mungkin teman-teman yang lagi mengalami hal yang serupa, teman-teman bisa minta bantuan profesional sih untuk berdiskusi gitu. Karena tidak semudah ini tuh, tidak sesederhana iya aku mau atau tidak aku tidak mau gitu. Tapi ada panjang banget perjalanan yang harus ditilik ya ke belakang. Kayak yang tadi aku bilang, kamu memang bekerjanya sesuai nggak ini dengan value-nya kamu, sesuai nggak dengan kondisi kamu saat ini, karena pertimbangannya banyak ya gitu. Nah itu yang sometimes kita kalau berpikir sendiri tuh tidak sampai seluas itu gitu. Cuman bisa kok dibangun dari sekarang dengan self awareness. Jadi mulai sekarang nih teman-teman muda gitu, cobalah rutin melakukan journaling, coba rutin melakukan self check in gitu ya, kayak aku happy nggak ya di kantor ini, aku belajar apa di kantor ini, align nggak ya dengan value-ku tadi kayak gitu. Karena itu yang kemudian akan membantu teman-teman ketika sampai at some point di mana kamu harus making decision, kamu mau going left atau going right, itu kamu udah punya modal, ibaratnya kamu udah punya peta gitu ya, kayak oke, aku di tempat ini aku pro-nya ini, kontranya ini. Kalau aku move, aku pro-nya ini, kontranya ini gitu. Jadi itu yang mulai sekarang ditilik ke dalam diri sendiri. Karena benar banyak orang yang hanya mikirin aja ya Kak ya, karena nggak dituliskan ataupun mungkin diceritakan ke orang lain, sehingga jadi bingung sendiri, pusing sendiri, dan akhirnya stres sendiri. Betul, itu problem banget memang. Karena analoginya gini teman-teman, kalau pikiran kita tuh Audrey bentuknya abstrak kan gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tuangkan, itu tuh tidak akan berbentuk something yang bisa kita pahami gitu, karena dia bentuknya sangat abstrak. Sehingga kita perlu untuk menuliskan, kita perlu untuk ngobrolin supaya jadilah dia ini bentuknya ini segitiga kah, kotak kah, bulat kah kayak gitu. Yang kemudian kita bisa tata ya, lebih rapi. Kalau enggak tuh kan jadinya cukup berantakan. Makanya nulis itu sangat penting. Iya, journaling. Nulis, mengetik, boleh deh gitu ya. Ketik boleh ya, boleh. Karena kecanggihan teknologi sekarang ya. Mungkin sekarang kita tuh selalu bawa handphone dibandingkan pulpen atau kertas kan. Jadi ya nggak apa-apa. Di notes lah ya. Di notes gitu. Tapi untuk nulis sesuatu kadang kita bingung Kak, mulainya dari mana sih gitu. Lantas apa mungkin cara-cara ya untuk membantu kita tetap mengimbangkan self love dan career first? Untuk menulis apa dulu nih triggernya, silakan Kak. Berikan pemantik question. Gitu. Jadi misalnya ya itu sangat tergantung ya dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Tapi coba kamu berikan satu pemantik pertanyaan pemantik aja gitu. Itu pasti nanti akan langsung keluar kok. Pemantik pertanyaannya bisa sesederhana, Anet, kamu hari ini ngerasa apa? Itu udah bisa panjang banget itu sebenarnya gitu loh dari satu pertanyaan itu. But sadly memang mungkin kita terlalu riuh dengan kehidupan kita sampai kita tuh kadang lupa gitu loh nanya hal-hal itu ke kita gitu. Karena sebenarnya untuk self love dan career jawabannya pun bisa beda-beda juga, dan tidak ada jawaban yang pasti dan tidak ada jawaban yang ideal juga gitu. Mungkin untuk Audrey lebih memilih untuk career dulu sekarang karena kondisi kamu mungkin lagi memungkinkan untuk ke situ gitu. Mungkin kalau di aku self love dulu yang mungkin bisa aku perjuangkan gitu, karena itu yang lagi kondisinya lagi mendukung di aku seperti itu kayak gitu. Nah,
kesadaran itu kan harus dari kita sendiri gitu. Betul. Ya. Dan salah satunya itu bisa kita petakan kalau memang kita tuliskan gitu. Kita tanyakan ke diri kita sendiri. Yes. Jadi untuk kita bisa paham batasan-batasan yang tepat gitu ya antara self love dan care first, mungkin bisa dibantu untuk menulis gitu ya. Cerita juga boleh banget. Betul. Mungkin dari sudut pandang orang-orang yang udah berpengalaman kayak bagus banget ya Kak ya. Iya, discuss dengan senior-senior kali ya, atau orang-orang yang mungkin sudah bekerja di bidang itu gitu. Akan menambah pemahaman. Oke, jadi sudah bisa diterapkan semua listeners sehingga langsung bisa ya habis langsung ini ya. bisa banget gitu ya, langsung ambil notes handphonenya gitu, atau mungkin kalau ada diary, kalau dulu kan kita diary ya, ada gemboknya itu. Betul, takut dibongkar gitu ya. Jadi boleh langsung ditulis sehingga kita juga bisa punya keselarasan lah ya antara karir dan juga self love. Jadi selamat mencoba. Thank you juga Kak Anet sharingnya. Kita ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.